kita mulai ibadah minggu keempat tanggal 20 sampai 26 Maret tahun 2022. Kita bernyanyi dari buku ED 179 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para laki-laki memandang kepada hambanya. Seperti mata para hamba perempuan memandang pada tangan nyonyanya. Demikianlah kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam damai sampai masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita buka Alkitab dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 449 ayat 1.
Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah berkat-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan, tuntun kami agar kami dapat mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami orang yang berdosa ini, melalui firman-Mu yang ajaib dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 32. Demikian bunyinya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita dengarkan renungan ini dengan topik janganlah imanmu gugur. Tuhan Yesus sadar momen dirinya akan ditangkap semakin mendekat. Dia menyadari bahwa pada saat itu murid-muridnya akan tergoncang dan menjadi seperti kawanan domba yang tercerai-berai karena gembala mereka dibunuh. Pada saat itulah iman para murid diuji, karena Allah telah mengizinkan si iblis untuk melancarkan godaan yang berat. Para murid Tuhan Yesus akan menjalani ujian iman tanpa terkecuali. Tetapi Tuhan Yesus mengkhususkan kepada Petrus karena iblis telah meminta izin pada dia untuk menguji kemurnian iman Petrus seperti sebuah tampi yang memisahkan gandum dari dedapnya. Selain itu, Petrus adalah murid yang dengan lantang meyakinkan Tuhan Yesus kalau ia tidak akan gagal dalam ujian ini. Tetapi Tuhan Yesus mengenal dengan baik siapa murid-muridnya. Sapaan Simon untuk nama Petrus itu menandakan bahwa Yesus mengenal baik karakter Petrus yang serba tergesa-gesa dan mudah sekali panik. Karena itu Tuhan Yesus telah berdoa agar Petrus walaupun ia gagal dalam ujian ini, tetapi imannya tetap ada dan segera bangkit kembali. Tidak hanya bangkit kembali, Petrus pun dipanggil untuk menguatkan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus mengenal kedalaman dan kekuatan iman murid-muridnya. Ia rindu agar iman murid-muridnya bertumbuh kuat. Tidak ada jalan lain untuk mencapai kesempurnaan iman selain melalui ujian iman yang Tuhan Yesus izinkan bagi mereka untuk melaluinya. Demikian juga dalam perjalanan menuju salib kita. Di akhir perjalanan kita, Tuhan Yesus menginginkan agar kita serupa dengan Dia. Keserupaan ini tidak akan terjadi secara instan ketika kita percaya kepada Dia. Keserupaan ini terjadi melalui proses yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Dan Allah dalam kedaulatannya dapat mengizinkan si iblis untuk mencobai kita. Jika tujuan si iblis adalah menjatuhkan kita, tetapi Allah ingin agar melalui pencobaan kita bertumbuh. Ada kalanya kita gagal dalam ujian, tetapi Tuhan Yesus dengan setia berdoa dan menjadi pengantara kita dengan Allah agar kita tidak jatuh sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat bangkit kembali. Bangkit dari kegagalan ujian iman adalah salah satu cara Allah membentuk dan menyempurnakan iman kita. Setelah kita bangkit, maka kita pun harus saling menguatkan di antara sesama orang percaya. Keakraban perjamuan makan terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan berakhir dengan dua kisah penyesalan karena gagal dalam ujian iman. Yudas Iskariot menyesal karena telah menjual Tuhan Yesus untuk ditangkap, tetapi ia mengakhiri nyawanya dengan membunuh diri. Dan Simon Petrus menyesal karena telah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi ia segera bangkit kembali dari keterpurukannya dan menjadi rasul yang dipakai luar biasa. Apa yang menjadi ujian iman kita hari ini? Bersediakah kita semakin disempurnakan melalui ujian iman yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup kita? Maukah kita bangkit lagi dari kegagalan ujian iman kita? Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat melalui ujian iman yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami.
Mampukan kami untuk bangkit dari kegagalan dan menguatkan yang lain. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 622 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, Moras.